apapun kritik yang disampaikan dengan medium dan juga metode apapun itu bukan kesalahan. Jadi tips itu sebetulnya bukan untuk masyarakat sipil, tapi lebih kepada pejabat di instansi demokrasi, baik di Mahkamah Konstitusi ataupun di lembaga pemerintahan seperti itu. Kita perlu sadari bahwa di tahun 2023 dan mungkin di tahun 2024 ini hasil indeks demokrasi Indonesia itu baik yang disampaikan oleh Economist Intelligence Unit maupun Freedom House dan juga Civicus itu memperlihatkan bahwa kondisi demokrasi kita ini berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, dan itu bukan di level yang prosedural semata, tapi levelnya lebih kepada level substantif. Jadi dalam banyak indeks yang disampaikan dari survei dan juga indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga ini memperlihatkan bahwa sebetulnya banyak sekali terjadi represi dan juga minimnya penghormatan terhadap ruang-ruang untuk mengejawantahkan hak sipil dan juga politik seperti itu. Dan itu problemnya bukan pada bagaimana caranya masyarakat sipil mengakali kerangka hukum ataupun mengakali instansi demokrasi, tetapi bagaimana instansi demokrasi ini yang kemudian lebih mengubah paradigmanya untuk lebih welcome terhadap pendewasaan berdemokrasi gitu. Sebetulnya kan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengakomodasikan hal itu. Kemudian di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi presidennya sudah ada, tetapi kan ada problem paradigmatik yang tertanam di dalam perspektif lembaga pejabat-pejabat kelembagaan negara gitu dalam memandang demokrasi. Makanya banyak yang bilang demokrasi kebablasan lah dan lain sebagainya. Padahal itu kan bentuknya kritik yang konstruktif terhadap pemerintah, atau bahkan nggak harus konstruktif. Orang yang sudah berkali-kali disakiti atau dihianati oleh kekuasaan sekali-sekali mengkritik dengan statement-statement yang dalam pandangan mereka tidak sopan, itu kan sebetulnya wajar dan tidak harus dianggap ya harusnya tidak dianggap, nggak dimasukkan ke hati seperti itu. Sebetulnya banyak problem itu di sana. Jadi kalau dari saya tidak ada tips-tips kekhususan tertentu, tetapi yang jelas sebagai kelompok masyarakat sipil harus membangun support system bersama, karena di masa-masa apalagi pasca pemilu 2024 ini kita akan lebih banyak berorientasi pada warga bantu warga saling bantu. Kita lihat konsolidasi elit politik itu semakin menguat, yang sebelumnya jadi rival atau berkontestasi di tatanan pilpres ternyata saling merapat dan terlihat seperti tidak ada oposisi. Jadi penguatan dan juga kesamaan pandangan dari kelompok masyarakat sipil itulah yang harus diperjuangkan seperti itu dan dipertimbangkan.